الصالحة جامعة الدافعة لأن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفتحنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا إلى سواء السبيل بالسند إلى الإمام المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وآداب النفع وقلوبه وبكم في الدارين آمين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-muqaddimin al-mutaakhirin وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا ولا سيما جماعة مسجد الكوثر من آفات الدنيا والآخرة من آفات القرآن وآدبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا وفقنا واشف مرضانا وصحح أجسادنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa ahbarihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir pada di masjid yang kita muliakan ini. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi di sini. Terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya berdoa Bapak Ibu yang hadir keluar dari rumah sehat, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Jauharatul Tauhid yang disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Albani sampai halaman berapa? Halaman 4. Ya. Silakan siapa yang membaca. Hadis yang ke-4. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan Amru bi balin itu adalah hal yang dianggap baik oleh agama dan bukan sesuatu yang hina, haram atau makruh dan
zatnya seperti Meludah. meludah, zina atau melihat farji istri sendiri dan bukan merupakan diri yang zikir yang tulen, seperti membaca la ilaha illallah atau berlaku dalam syarat tanpa dimulai dengan bismillah, seperti membaca adhan atau assalamualaikum, maka tidak sunnah membacanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum karena tidak warid. Alhamdulillah ala silatihi thumma la ma'a salati ala nabi ja'a litauhid wa qad aradinu anit tauhid. Artinya bermula segala puji itu tetap bagi Allah karena telah memberikan kenikmatannya. Kemudian salawat beserta salamnya semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi yang datang membawa tauhid dalam keadaan agama kosong dari tauhid. Ya. Susah bacanya. Baik. Kita baca sama-sama ya. Yang dalam bait-baitnya aja. Jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani ini seorang ilmuwan yang kemudian menyusun kitab namanya Jauharatul Tauhid. Kitab ini berisi bait-bait syair. Nah, setiap isi bait itu mengandung ilmu. Jadi perlu diuraikan, perlu dijelaskan, perlu diberikan syarat. Dan yang mensyarahkan itu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ya. Nah, kita baca bait-bait syairnya aja, ada 2 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullah ma'a salatihi ala nabiyyi ja'a bit tauhid waqad aradinu anit tauhid. Sampai di situ ya. Sekarang yang kemarin belum selesai adalah penjelasan membaca basmalah itu urgensinya apa pentingnya membaca basmalah. Perlu diketahui katanya kata penulis kitab ini bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan amru dzibalik, jadi membaca basmalah itu dianjurkan karena ada hadis. Hadisnya apa? Kullu amrin dzibalik la yughri bi bismillah fa tiap-tiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka urusan itu putus berkahnya. Artinya tidak ada berkahnya. Misalnya, Bapak Ibu mau makan, disunahkan sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa membaca Bismillah?
makan itu urusan yang penting. Penting apa? Buat kesehatan. Dengan sehat kita bisa ibadah. Nah, memulai makan makanan itu dengan membaca basmalah itu dianjurkan Rasulullah. Kita tahu apa? Adalah sebenarnya hal yang dianggap baik. Apa aja? Kalau manusia menganggap itu baik, mulailah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Makan itu baik kan? Minum baik, ngaji baik, nolongin orang baik. Mulai dengan baca basmalah. Yang dianggap baik oleh agama dan bukan sesuatu yang hina, haram atau makruh. Zatnya seperti meludah. Meludah itu ada hadis ini. Kata Rasulullah, al-busaqu ala ratsatiyah. Meludah sembarangan di atas tanah itu perbuatan salah. Paham ya? Jadi meludah sembarangan di atas tanah itu perbuatan yang khati'ah, salah. Kenapa salah? Satu, tidak pantas secara etika. Yang kedua, akan menimbulkan bisa jadi bukan cuma lingkungan yang tidak bersih, tapi juga akan menimbulkan penyakit. Jadi nggak boleh meludah sembarangan. Meludahlah di tempatnya. Dan orang Islam itu mesti punya aturan ya. Kalau meludah di tempatnya. Kalau mau meludah nggak usah bismillah. Paham nggak? Meludah aja. Bismillah. Zina nggak usah baca bismillah dulu kalau berzina. Bismillahirrahmanirrahim bisa. Yang biasanya kalau berzina kalau bismillah ya. Atau melihat faraj istri sendiri. Faraj itu kelamin. Hukumnya makruh. Nggak usah bismillah. Dan bukan merupakan zikir yang tulen, zikir yang asli, seperti membaca la ilaha illallah. Itu zikir. Ada hadisnya ada ayatnya ada. Di Quran ada ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah katanya bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi ada ayatnya. Ada hadisnya ada. Banyak kata Nabi dan Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jaddid imanaka biqauli la ilaha illallah. Perbaharulah imanmu katanya dengan mengucapkan la ilaha. Jadi itu zikir. Kalau zikir bagusnya baca bismillah dong. Bisa tak apa? Atau sebenarnya berlaku dalam syarat tanpa dimulai dengan bismillah, seperti membaca adzan. Kalau adzan tidak bismillah lagi apa? Allahu Akbar, langsung aja karena itu sudah ibadah. Atau mengucapkan assalamualaikum, tidak usah baca bismillah, langsung aja assalamualaikum. Dia tahu. Maka tidak sunnah membaca bismillah pada waktu assalamualaikum karena tidak warid, tidak ada contohnya di masa Rasulullah. Jadi penggunaan basmalah, al-basmalah itu basmalah ini disunnahkan, sunnah, hukumnya sunnah. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, amal yang dianggap baik. Seperti makan, minum, tidur kan baik juga dong. Baik. Diam aja. Baik. Tidur itu perlu karena dengan tidur itu Bapak jadi bisa istirahat. Dengan istirahat jadi sehat. Dengan sehat Bapak bisa ibadah. Gitu. Orang nggak bisa kerja terus 24 jam. Ini mesti ada istirahatnya. Tidur itu istirahatnya. Itu
itu sunnah. Membaca basmalah hukum sunnah kalau dalam konteks seperti ini. Tetapi tidak disunnahkan, tidak sunnah membaca basmalah atau menuliskan basmalah ketika apa? Ketika azan. Tidak usah. Ketika mengucapkan salam. Saya ketemu Bapak, Assalamualaikum. Paham tak? Langsung kalau langsung dan disunahkan. Apalagi perbuatan itu makruh. Ya, makruh. Ngerokok misalnya, mau ngerokok, Bismillah dulu, baca Bismillah. Jangan ngerokok Bismillah. Tahu? Tidak usah. Termasuk apalagi yang haram, itu nggak boleh lagi, nggak boleh. Nah, seperti apa? Kalau makruh merokok, kemudian zina, ini haram maksud sini. Nah, gitu ya. Nah, tetapi ketika menuliskan kitab, karena kitab ini punya maksud yang baik, punya tujuan yang bagus, punya manfaat yang sangat besar, maka menuliskan bismillah sangat dianjurkan. Gitu. Makanya Bapak bisa lihat buku-buku dalam bahasa Arab. Ya. Bapak tinggal lihat, kalau dimulai dengan mengucapkan atau ditulis bismillah, lalu pasti ini penulisnya Muslim. Bisa tahu kan? Diam aja. Saya alhamdulillah lulus Fakultas Sastra UI, jurusan bahasa Arab. Jadi tahu mana buku yang penulisnya Muslim dan mana buku yang nggak buat Muslim. Kelihatan biar tulisannya Arab, gitu. Belum tentu ini penulisnya Muslim. Gitu. Kalau dia mulai pada mukaddimahnya Bismillahirrahmanirrahim, bagi baca Alhamdulillahirabbil alamin pasti Muslim. Bisa tangkap ya? Bisa. Penulis kitab ini mau masih tahu karena menulis kitab itu adalah sesuatu yang baik, maka menuliskan bismillah jadi sunnah gitu. Itu maksudnya penjelasan dari kitab. Baik, sekarang kita lanjut. Alhamdulillah ala silatihi. Bermula segala puji itu tetap bagi Allah karena telah memberi kenikmatannya. Jadi pujian itu ditujukan kepada Allah karena Allah telah memberi nikmat. Bapak bisa duduk dengan enak karena sehat, Pak? Iya. Yang ngasih sehat itu Allah. Pantas dong bilang terima kasih sama Allah. Terima kasih kenapa? Dengan hamdalah. Tsumma salamullah ma'as salati. Kemudian kehormatan Allah beserta rahmatnya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan kepada seorang nabi. Ja'a bi tauhid, yang datang membawa tauhid. Jadi hamdalah ditujukan kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Jadi setelah basmalah, sekarang hamdalah. Ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdalah itu pujian. Kenapa kita memuji Allah? Kan gitu kita bertanya. Karena Allah telah memberi nikmat. Nikmat yang banyak. Karena Allah telah memberi nikmat yang banyak. Nikmat itu kalau mau dihitung, menurut Quran tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau tidak menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya dengan tepat. Saking banyaknya. Contoh, Bapak nggak bisa menghitung berapa banyak nafas yang sudah Bapak lakukan dalam sehari ini. Pernah nggak ngitungin? Enggak. Boro-boro. Lagi tidur aja nafas kita. Jadi nggak bisa dihitung nikmat Allah itu. Tapi Ibnu Abbas, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan menjadi ahli tafsir, itu mengatakan meskipun
nikmat Allah tidak bisa dihitung, tapi dia bisa dibagi. Nikmat Allah bisa dibagi dua. Ada nikmat al-zahiriyah, nikmat yang bersifat lahiriah. Apa contohnya nikmat yang lahiriah yang kelihatan, yang countable? Ya, misalnya harta bisa dihitung, keluarga, ini bisa dihitung. Tapi ada yang bersifat batiniah. Apa nikmat yang bersifat batiniah? Iman. Kita tidak pernah bisa melihat iman. Tapi ada. Mana buktinya ada imannya? Bapak mau sholat, mau ngaji, mau ibadah, mau berbuat baik, kan punya iman. Jadi meskipun iman itu gak kelihatan secara kasat mata, tapi bisa dibuktikan karena ada gejala-gejalanya. Ilmu. Bisa tangkap? Bisa. Karena Allah sudah memberikan baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, pantas dong kalau kita memuji Allah gitu. Jelas ya? Jelas. Memuji Allah namanya hamdalah. Nah, kalau hamdalah kepada Allah, tapi kalau sholawat dan salam ditujukan pada Rasulullah. Tidak ada bagian-bagiannya. Kalau sholawat dan salam kepada Rasulullah, tapi kalau hamdalah untuk Allah. Nanti akan diurai oleh Syekh Ibrahim Al-Aqami. Pujian itu ada berapa macam? Apa pujian itu? Sudah nggak? Bisa. Sekarang kita lanjut. Artinya katanya bermula segala puji itu tetap bagi Allah. Semua pujian itu hakikatnya milik Allah, pulangnya kepada Allah, karena telah memberikan kenikmatannya. Kemudian sholawat beserta salamnya semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi yang datang membawa tauhid. Dalam keadaan agama telah kosong dari tauhid. Gimana maksudnya? Nabi Muhammad itu datang dengan membawa misi. Misinya apa? Mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah. Sebelum Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Muhammad lahir, itu masyarakat Mekah dalam keadaan jahiliyah. Mereka tidak mengenal tauhid. Mereka taunya berhala. Mereka menyembah berhala. Dan Nabi Muhammad diutus untuk melakukan perubahan dari cara menyembah kepada selain Allah untuk menyembah kepada Allah. Makanya dikatakan ja'a bil tauhid. Nabi Muhammad datang dengan membawa tauhid. Jelas? Jelas. Menurut sejarah dalam Quran, yang membawa tauhid bukan sampai Nabi Muhammad. Seluruh nabi dan rasul itu membawa tauhid. Misalnya Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah. Siapa? Orang Bani Israel. Kata Nabi Musa, ya Bani Israel, a'budullahi, Bani Israel, sembahlah Allah. Tauhid itu. Dalam perjalanannya umatnya malah mengalami distorsi, pergeseran akidah. Ketika Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, adiknya Nabi Musa, umatnya bergeser dari tauhid menjadi tidak tauhid. Dalam surah At-Taubah dikatakan waqalatil yahud Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Allah. Bergeser sudah. Jelas? Jelas. Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Isa juga mengajarkan tauhid. Kata Nabi Isa, ya Bani Israel, a'budullah Rabbi wa Rabbakum. Hai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Tuhanku, kata Nabi Isa. Juga Tuhan kamu.
Ini Abdullah, saya cuma hamba Allah. Adani al-kitab, aku diberikan kitab suci namanya Injil. Wa ja'alani nabiyyan, aku dijadikan nabi oleh Allah. Jadi Nabi Isa juga mengajarkan tauhid. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, umatnya melakukan pergeseran distortif. Yang tadinya tauhid kemudian bergeser. Dalam surah At-Taubah dikatakan wa qalat an-nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan al-masih, Nabi Isa maksudnya putranya Allah. Bergeser udah. Nah, karena sudah bergeser dari aslinya, Allah mengutus Nabi Pamungkas. Apa Pamungkas? Ya, Nabi yang menutup. Nabi besar Muhammad SAW. Qul wallahu ahad. Gitu. Katakanlah oleh yang Muhammad, huwa Allah, dialah Allah ahad yang esa. Itu tanggapan. Jadi visinya sama. Dan ciri khas agama Allah itu tauhid. Jadi semua nabi, semua rasul agamanya satu. Agama tauhid, agama Allah. Agama Allah cuma satu. Inna dina indallahi Islam. Jelas ya? Lemes amat manggungnya. Ya. Itu mesti mantap nih, kalau ngaji akidah mesti mantap. Nggak bisa ditawar ya. Gitu. Ini pasti, sesuatu yang pasti. Akidah itu pasti. Bahwa dalam perjalanannya orang kemudian mengenal ada agama Yahudi, agama Nasrani. Kalau jujur, sesungguhnya Yahudi bukan nama agama, nama bangsa. Kristen bukan nama agama, nama pengikut Nabi Isa. Bisa tahu ya? Nabi Isa sendiri agamanya tauhid. Bahkan kaum Hawariyun, pengikut Nabi Isa yang setia mengatakan wa nahnu muslimun. Kami muslimun. Nanti kalau kita belajar tauhid, kita belajar tafsir nanti ketemu. Jelas ya? Jelas. Setelah musannif memulai, musannif itu penulis dengan membaca bismillah, maka dalam bait ini musannif katanya melanjutkan dengan memanjatkan puji kepada zat Allah Subhanahu wa taala dengan puji istilahi. Jadi pujian itu banyak. Ada puji yang bersifat istilahi, yaitu memuji Allah karena Allah telah memberikan kenikmatan. Diteruskan dengan salawat yang berdoa katanya, yakni berdoa kepada Allah mudah-mudahan rahmat Allah yang dibarengi dengan takdim dan kehormatannya dilimpahkan kepada baginda alam Rasulullah SAW, yaitu seorang nabi yang datang dan diutus untuk mengajak manusia bertauhid kepada Allah. Ini keterangan yang tadi. Bait tadi, dua bait itu, ya, dua baris bait itu oleh Syekh Ibrahim Al-Lakoni dijelaskan. Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang pada waktu itu agama telah kosong. Maksudnya pada waktu Nabi Muhammad diutus menjadi rasul di Mekah, tidak ada orang bertauhid, orang nyembah berhala semua. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya musannif berkhutbah di dalam kitabnya mengutip lafaz tauhid untuk memperkenalkan bahwa dalam kitab ini akan dibahas masalah ilmu tauhid yang dalam ilmu balaghah disebut badiah bara'atul istidlal, yaitu si pembicara ya, dalam ilmu balaghah. Jadi bagian dari ilmu bahasa. Ilmu bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ada ilmu balaghah, ada ilmu arud, ada mantiq, ada bayan, banyak. Disebut badi' bara'atul istihlal, yaitu si pembicara mendatangkan ucapan yang mengisyaratkan bahwa yang akan datang akan menerangkan itu. Kemudian musannif mengutip lafaz tauhid dalam bait ini, berarti dalam kitab ini musannif nanti akan menjelaskan ilmu tauhid.
Jadi kitab ini fokusnya pada ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Akan dijelaskan seperti apa ilmu tauhid itu. Itu tak apa? Kan dulu kita pernah belajar akidah, kitab yang fotokopian itu. Ya, ditulis Said Sabi. Sekarang kita belajar ilmu tauhid. Jadi kitab ini bicara soal ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah. Dan untuk memperkenalkan dan memantapkan tujuan dalam mempelajari kitab Jauharul Tauhid ini, maka kami membukakan terlebih dahulu Mabadi al-Ashraf, yaitu 10 pengetahuan dasar untuk persiapan dalam menghadapi ilmu yang akan dibahas. Jadi sebelum nanti itu dijelaskan apa itu ilmu tauhid, maka Bapak lebih dahulu akan diajarkan Mabadi Ashraf. Prinsip dasar ilmu tauhid. Bisa tangkap nggak? Bisa. Susah kali ngaji gini ya. Dibaca terangin, baca terangin. Ya. Jadi sebelum nanti Bapak diperkenalkan ilmu tauhid ini oleh Syekh Ibrahim Al-Rabbani, akan diajarin dulu Mabadul Ashraf, 10 prinsip dasar ilmu tauhid. Yang ini mesti Bapak tahu dulu. Kalau Bapak sudah menguasai 10, Bapak akan tahu kemana arah bicara ilmu tauhid. Gitu. Jelas? Jelas. Dan inilah Mabadul Ashraf yang dimuat dalam beberapa bait syair. Inna ibadi kulli fannin ashraf, al-haddu wal mawdu' thumma thamra, wa fadlu wa nisbatun wal wadi' wal ismul imtidad hukm syari', masailun wal ba'du bil ba'di akfa, iktafa, wa man dara jami' jaza syarra. Artinya, pengetahuan dasar dalam menghadapi persiapan ilmu itu ada 10, yaitu katanya hak itu batas, maudhu tema, tamroh buahnya ilmu tauhid, fadlun kelebihan ilmu tauhid, nisbah sifat ilmu tauhid, wadi' ismun nama, istimdad hukum syara dari belajar ilmu tauhid. Artinya sebelum mempelajari pokok dimulainya, maka harus mengetahui terlebih dahulu tentang hakikat ilmu yang akan dipelajari dan membahas apa yang ada manfaatnya, siapa penyusunnya, dan bagaimana kemungkinannya, keunggulannya, bagaimana pula hukum mempelajarinya, dan apa saja persoalannya. Pertama, dari 10 prinsip dasar ini bisa dapat ya? Bisa dapat ya? Bisa. Apa itu prinsip 10 prinsip dasar dalam ilmu tauhid? Jadi sebelum ngomong tauhid yang jauh-jauh, diajarin dulu 10 prinsip dasar, pengetahuan dasar yang pokok tentang ilmu tauhid. Yang pertama ialah mengetahui tentang hadnya, batasnya, ta'rifnya.
yaitu tentang ta'rifnya ilmu tauhid. Jadi mesti tahu dulu 10 prinsip dasar. Yang pertama, mempelajari ta'rif, definisi kalau bahasa gampangnya. Definisi ilmu tauhid. Pembatasan. Jadi kalau orang ngomong ilmu tauhid apa sih artinya? Gitu. Jelas ya? Jelas. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kata tauhid itu suka dipakai dalam dua makna. Sebelum membahas definisi tauhid, penulis kitab ini membagi dulu kata tauhid. Ini biasanya punya dua makna. Jadi kalau orang ngomong tauhid, itu biasanya umumnya, lazimnya dua pengertian. Pertama, dalam makna bertauhid, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid itu maknanya yang pertama mengesahkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dari kata wahada yuwahidu tauhid, mengesahkan Allah. Bisa nggak dikutip? Bisa. Apa maksudnya kata mengesahkan Allah? Menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu tidak berbilang. Dari kata Qul huwallahu ahad. Jadi Allah Esa. Kalau mendalami, Esa apanya? Esa zatnya. Allah Esa zatnya. Dua, Esa sifatnya. Tiga, Esa af'alnya. Dan yang keempat, Esa asma'nya. Zatnya Esa dia. Kenapa? Di Quran dikatakan kalau seandainya ada Tuhan lain, katanya, baina sama'i wal ard, law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Seandainya di antara langit dengan bumi ada Tuhan lain selain Allah, la fasadata, pastilah langit dan bumi hancur. Bisa nggak? Bisa. Nalarnya gini. Bagaimana kita bisa menyimpulkan Allah Esa? Kalau Bapak perhatikan dalam keseharian kita, matahari terbit di timur bukan? Tenggelam di barat. Besok terbit lagi di timur, tenggelam di barat, teratur ya. Teraturnya matahari terbit di timur, tenggelam di barat mengindikasikan pengaturnya satu. Kita boleh berasumsi seandainya pengaturnya tiga, misalnya Tuhan itu ada tiga, pasti nggak teratur dia. Kenapa? Karena setiap Tuhan itu punya keinginan, punya kemauan. Kata Tuhan A, jangan dari timur, dari selatan aja. Kata Tuhan B, jangan dari selatan, dari barat, katanya gitu. Kata Tuhan C, jangan dari barat, dari tenggara. Kalau asumsi itu benar, pasti terbitnya kadang di barat, kadang di timur, kadang di selatan, kadang di tenggara. Kenyataannya nggak begitu, betul nggak? Kenyataannya terbit di timur, tenggelam di barat, teratur dia. Nah, teraturnya matahari mengisyaratkan pengaturnya satu, dan yang satu itu namanya Allah. Kalau begitu, kalau Tuhan itu lebih dari satu, pasti kacau balau. Dia tangkap nggak?
Jadi esa dong, mesti zatnya mesti satu dia. Sekarang sifatnya, Allah esa dalam sifatnya. Contoh, manusia mendengar, Allah maha mendengar. Apa bedanya? Mendengarnya manusia ada batasnya. Maaf, makin tambah umur makin kurang pendengarannya. Ada nggak begitu? Hah? Coba deh, makin tambah umur makin kurang tuh pendengarannya. Kadang-kadang anak teriak-teriak nggak dengar. Papa dari tadi dipanggil nggak nyautin. Ngomong apa kamu? Dari tadi panggil. Artinya makin berkurang kemampuan itu. Kalau Allah nggak pernah berkurang nih, dia bisa mendengar apa yang manusia nggak bisa dengar. Dia bisa mendengar isi hati manusia. Makanya mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia. Begitu seterusnya. Jelas ya? Jelas. Afalnya Allah berbeda dengan afalnya manusia. Afal itu perbuatan, actionnya. Kalau Allah perbuatannya itu instan, langsung jadi. Idza arada Allah syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah berkehendak tentang sesuatu, Allah tinggal bilang jadi, maka jadilah, langsung jadi. Kalau manusia enggak, dari mulai berkehendak sampai terwujudnya kehendak itu ada proses. Ada proses, ada butuh waktu, ada butuh gerak, ada butuh ruang. Kalau Allah nggak butuh ruang, waktu, dan gerak, cukup bilang jadi maka jadi. Jadi beda afalnya Allah. Makanya Allah afalnya esa. Jelas tuh? Jelas. Namanya juga, namanya Allah. Bapak kalau punya anak mal atau punya cucu kasih nama Allah nggak boleh dong. Siapa Pak? Cucunya Allah namanya nggak boleh. Karena yang boleh punya nama Allah cuma Allah, Rabbul Alamin. Kalau manusia pengen punya anak atau punya keturunan yang namanya ada Allahnya boleh aja, tapi mesti ada kata depannya. Saifullah boleh, Badrullah boleh, Omarullah boleh, gitu. Bisa tangkap nggak? Kalau Allah aja nggak boleh. Jelas tuh? Jelas. Ada tuh dulu orang di Kalimantan, namanya siapa nih? Allahu Somad. Mungkin waktu istrinya melahirkan, begitu lahir, bro, dia lagi baca Qul Huwallahu Ahad, pas Allahu Somad lahir tuh anak. Suruh ganti. Kalau pengen nama pakai ada somatnya boleh nggak? Boleh, jangan somat aja, Abdus Somad. Jelas tuh? Jadi Allah esa dalam zat, sifat, apa maupun namanya. Sekarang pengertian kedua, kalau orang bilang tauhid, dan untuk mengesahkan Allah ini harus didasari dengan pengetahuan ilmu tauhid. Jadi kita bisa tahu Allah itu esa karena ada informasi dalam ilmu tauhid. Sebagaimana disyaratkan oleh Allah, ayatnya ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dari mana kita bisa mengesahkan Allah? Karena ada ayat Quran, fa'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya dia la ilaha illallah. Oleh penulis kitabnya, artinya kuasailah pengetahuan tentang tauhid. Lalu yakinilah bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Berdasarkan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, maka mempelajari ilmu tauhid menjadi wajib. Karena disuruh fa'lam, kuasailah ilmu itu. Jadi Bapak Ibu datang ke Masjid Al-Kautsar malam ini menjalankan kewajiban. Besar pahalanya. Mempelajari, disuruh sama Allah. Jelas ya? Jelas. Atau kita minum dulu deh supaya nggak tegang nih ngaji, terlalu serius kali ya.
Baik. Sudah betul Pak? Jadi kalau dalam literasi atau dalam literatur ada kata tauhid, itu artinya pertama itu. Sekarang arti kedua. Dan yang kedua, dalam makna ilmu tauhid yang didefinisikan, ilmun yaktadiru ala itsbatil aqaid ad-diniyah muktasabun min adillatiha at-ta'yiniyah. Tuh. Jadi kalau orang bilang tauhid, ini kaitannya ilmu pengetahuan tentang tauhid. Ilmu pengetahuan tentang tauhid. Jadi sudah ada dua ya. Kalau orang bilang tauhid punya dua makna. Makna pertama mengesahkan Allah. Makna kedua ilmu tentang mengesahkan Allah. Terus apa artinya? Tadi sudah dikasih definisi itu. Ilmun yang tadiru ala itsbatil aqaid ad-diniyah muktasabun min adillati at-ta'yiniyah. Artinya ilmu yang menerangkan intiqad. Intiqad itu ikatan, keagamaan yang diambil dari dalil-dalil yang meyakinkan. Dan secara khusus bahwa makna tauhid itu adalah ifradul ma'bud bil ibadah. Artinya mengkhususkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, dengan mengintikadkan keesaan Allah dalam zatnya, sifat-sifatnya, afalnya, beserta mengenal sifat-sifat yang lainnya dari sifat-sifat yang 20. Jadi kalau disebut tauhid itu menerangkan tentang intikad. Ini kalau keterangannya ini definisinya. Ilmu yang menerangkan tentang i'tiqad yang didasarkan atas dalil-dalil yang meyakinkan. Ilmu yang menerangkan tentang i'tiqad yang didasarkan atas dalil-dalil. Jadi pengetahuan tauhid ini bukan sekedar pengetahuan biasa, tapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Dalil-dalil yang meyakinkan. Nanti ditanya, dalil yang meyakinkan itu mana? Jelas dari Quran, dari hadis Nabi. Nanti akan dijelaskan. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Bisa tangkap ya? Mana itu dalil nakli? Dalil yang dinukil, yang diambil, dikutip dari Quran. Misal tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Quran itu. Kuasailah pengetahuan tentang tauhid, bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu Quran. Nanti ada hadisnya. Ini dalil itu, ada dalil nakli, ada dalil akli. Tadi dalil akli misalnya tadi, mana bisa, bagaimana membuktikan Allah itu esa? Tadi ya, matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Teraturnya alam semesta menunjukkan keteraturan itu ada yang maha pengatur. Bapak lihat, kenapa planet, bulan, bintang yang ada di langit ada di atas tapi tidak ada tiangnya? Diam aja. Bener nggak? Biasanya sesuatu yang ada di atas mesti ada tiangnya.
Tapi matahari nggak ada tiangnya, bulan nggak ada tiangnya. Oh ternyata Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, planet itu dia berputar pada porosnya, beredar pada garis edarnya. Karena beredar pada garis edarnya, maka dia nggak pernah benturan. Ada garisnya dia. Kayak kita naik pesawat sekarang. Begitu kita menuju mana nih, ke London misalnya, sudah di slide, dia udah arahnya ke sana tuh, udah didesain, udah pakai komputer. Bapak mau ke Jeddah, begitu mau berangkat dari Soekarno Hatta, sudah langsung aja arahnya jelas, nggak bakal ngacak kosong gitu. Bisa tangkap nggak? Bisa. Dia teratur dia. Kenapa nggak jatuh? Karena muter dia. Bumi juga muter. Saking muternya sangat kuat, jadi nggak terasa. Kalau muternya terasa, mental Bapak. Supaya nggak mental, Allah menciptakan gravitasi. Jadi, bukan main sistemnya dibangun oleh Allah. Kalau sampai di sini aja kita malu sama Allah. Kalau nggak nyembah Allah, jelas nggak? Jelas. Apa itu ilmu tauhid? Definisi ilmu yang menerangkan tentang i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Misalnya, Bapak percaya nggak sama Allah? Percaya. Nah, ketika Bapak menyatakan percaya pada Allah, Bapak telah mengikatkan diri Bapak dengan Allah. Terikat Bapak. Bisa nggak? Bisa. Itu sebabnya akidah. Akidah itu ikatan. Ikatan antara seorang hamba dengan yang maha kuasa. Yang didasarkan dari keyakinan. Kita lagi dalami lagi. Dan yang kedua katanya maudhu'. Jadi sudah tahu sekarang prinsip dasar pertama definisi ilmu tauhid, sekarang mau dipelajari. Dan yang kedua maudhu'. Maudhu'nya ilmu tauhid. Adapun maudhu' itu tema. Temanya ilmu tauhid itu katanya, atau yang dibahas oleh ilmu tauhid itu adalah zat Allah. Ini dua kan? Tema atau pokok bahasan. Kalau Bapak belajar ilmu tauhid, apa sih yang dibahas? Apa sih objek yang dibahas? Apa sih tema yang dibicarakan? Itu tak apa ya? Bisa. Diam aja nih. Susah kali ngajemin ya. Susah ngedengerin ya. bahasa terjemah harfiah, jadi agak susah dipahami kalau tidak dirobah. Maudhu' ilmu tauhid atau yang dibahas oleh ilmu tauhid itu adalah zat Allah Subhanahu. Jadi pokok bahasanya tentang Allah, tentang Allah. Jadi nggak main-main. Kalau ngomong tauhid, ngomong Allah. Kalau ngomong fikih masih ngomong sholat, puasa, gitu. Ngomong cabang. Kalau itu ngomongin pokok nih, yang asalnya, yang sangat mendasar Allah. Pusat dari seluruh pusat yang ada. Pokok dari seluruh pokok, asal dari seluruh asal yang ada nih. Allah. Jadi yang dibahas dan diketahui tentang Allah. Jelas? Jelas. Dan para rasul, selain Allah, dibahas juga para rasul. Rasul Allah. Kenapa dikatakan rasul Allah? Karena rasul banyak. Kita pernah bahas ya, ada 124.000 nabi. Dan 124.000 nabi, ada 313 rasul. Dari 313 rasul itu hanya 25 rasul namanya Allah cantumkan dalam Quran. Alhamdulillah cuma 25.
Kalau 312 nggak ada yang hafal maksudnya. 25 aja belum tentu apa, coba kita uji nih orang segini banyak. Sebut nama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pasti ada yang lupa. Pasti nggak urut. Iya. Apalagi 313. Makanya disebut yang dibahas oleh Allah tentang Rasul Allah. Bagaimana mengimani Rasul itu? Kenapa kita mesti beriman kepada Rasul? Apa kelebihan Rasul-Rasul itu? Apa sih keutamanya Nabi Musa dibandingkan Nabi yang lain? Apa kelebihan mukjizat Nabi Muhammad dibandingkan Nabi-Nabi yang lain? Kan mesti dibahas. Nah, pembahasan itu masuk dalam ilmu tauhid. Jadi jelas, bidang garap jelas. Paham ya? Saya paham. Dan para Rasul dari segi apa yang wajib pada Allah dan yang wajib pada Rasul. Nanti kan pelajari apa yang wajib pada Allah, wajib pada Allah dan wajib pada Rasul. Apa yang wajib pada Allah? Misalnya Allah wajib wujud. Wujud artinya ada. Mustahil tidak ada. Bisa tangkap? Susah. Kok wajib wujud? Iya dong. Kalau nggak ada Allah, nggak mungkin ada alam semesta. Bisa tangkap nggak? Iya. Gampangnya gini. Begitu Bapak lihat meja, maka wajib ada pembuat meja. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena nggak mungkin ada meja kalau nggak ada pembuatnya. Jadi adanya meja menjadi bukti adanya pembuat meja. Meskipun pembuat mejanya sekarang nggak kelihatan, nggak penting, pasti ada yang buat. Sepakat nggak? Itu sama kayak gini. Betul nggak? Betul. Meskipun nggak ada yang bikin yang kelihatan sekarang, mungkin Pak Ahmad, Pak Usman, misalnya gitu. Tidak penting, yang pasti ada tuh Pak Ahmad itu. Kenapa? Karena ada hasil karyanya. Jadi meskipun Bapak dan Ibu tidak bisa melihat Allah secara kasat mata, Allah kita yakini ada. Kenapa kita yakini ada? Karena ada hasil karyanya. Jelas nggak? Jelas. Mana hasil karyanya? Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, planet. Adanya matahari, bulan, bintang, planet menjadi indikator yang sangat kuat. Penciptanya pasti ada dong. Paham ya? Baik. Terus apa yang wajib pada Rasul? Nanti dipelajari. Rasul pasti wajib sidik. Sidik itu benar. Rasul itu pasti amanah. Nggak mungkin dia khianat. Karena kalau Rasul khianat, bagaimana kita? Nanti akan dipelajari. Ini kan baru pengantarannya. Dan apa yang mustahil dan yang mungkin bagi Allah dan Rasulnya itu. Jadi nanti akan dipelajari tema pokok bahasan ini. Apa yang wajib pada Allah, wajib pada Rasul, apa yang mustahil dan apa yang jaiz. Jadi diperluas. Baik pada Allah maupun Rasul. Misalnya nih, yang jaiz pada Rasul itu seperti kita manusia. Makan, minum, berkeluarga. Bisa tangkap? Bisa. Meskipun punya sifat yang menyerupai manusia, tapi beda. Di mana bedanya? Nabi Muhammad tuh makan, tapi makannya nggak kayak kita. Gimana? Memang makannya nggak kayak kita. Ada orang makan kalau belum tahap belum alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak gitu nggak alhamdulillah dia.
Nabi Muhammad makan nggak pernah sendawa ya, nggak pernah makan sendawa, nggak pernah. Dan Nabi kalau minum nggak pernah kedengeran. Ada orang minum seruput sampai kedengeran ke rumah tetangga. Nabi enggak. Kalau panas pegang dulu, oh panas. Nanti kalau sudah kira-kira bisa minum baru minum. Sama-sama makan, sama minum cuma beda. Jelas ya? Jelas. Dan ketika yang ketiga katanya tamroh. Sekarang tiga. 1, 2, 3. Buahnya ilmu. Tamroh. Kalau Bapak belajar ilmu tauhid, buahnya apa? Yakin tambah. Mantap. Dan ketiga, tamroh atau buahnya ilmu tauhid. Adapun buahnya ilmu tauhid atau manfaatnya mempelajari ilmu tauhid adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat. Bapak jadi kenal Allah. Ibu jadi mengenal Allah. Mengenal Allah zatnya, mengenal Allah sifatnya, mengenal Allah af'alnya, mengenal Allah nama-namanya. Dari mengenal nama, sifat, zat dan af'al itu kita jadi mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Dan mengenal Allah wajib. Ma'rifat wajib. Ya. Ma'rifat itu mesti ketemu dengan dalil yang pasti, yang qat'i. Dan kebahagiaannya katanya di dunia dan di akhirat yang abadi. Ma'rifat ini disertai dalil yang pasti. Tujuannya apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini. Jadi buat apa ma'rifat pada Allah? Supaya kita bahagia dunia akhirat. Seperti doanya Bapak sama Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak enggak bisa hasanah fid dunya hasanah kalau Bapak enggak ma'rifat sama Allah. Enggak kenal Allah. Mesti kenal dulu gitu. Nah, untuk bisa mengenal Allah, sarananya itu ilmu tauhid. Jelas ya? Jelas. Yang keempat, ada 10 kan? 10 prinsip itu. Apa yang keempat? Al-fadl, yaitu keutamaannya adalah lebih utama dari ilmu-ilmu yang lainnya karena berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Keempat, keutamaan ilmu tauhid. Kalau menurut Syekh Ibrahim Al-Afani, ilmu tauhid itu ilmu yang paling mulia dibandingin ilmu lain. Paling mulia dibandingkan ilmu yang lain. Yang lain misalnya fikih, kemudian yang lain-lain, akhlak. Ilmu tauhid paling mulia ya. Kenapa paling mulia? Karena dibicarakan yang paling mulia, Allah. Kalau sholat, kalau fikih dibicarakan tentang amal praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh.
Kalau ini bicarakan Allah nih, sesuatu yang mulia. Jadi paling mulia. Itu sebabnya Bapak masih ingat ya. Kalau kita masih senang buka-buka kitab-kitab awal wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatullah. Yang mula-mula wajib bagi setiap mukallaf, anak yang pindah dari status anak menjadi akil balik, itu mengenal Allah. Jadi sebetulnya kalau mau diurutin, sebelum belajar tafsir, hadis, fikih, tasawuf malah ini dulu mestinya. Tapi kenapa kok kita yang dulu yang lain baru ini dulu? Karena pertimbangan praktis. Saya pengen tahu soal belajar fikih. Saya pengen tahu bagaimana tuh akhlak, ya, belajar Allah. Gitu ya. Jadi dari 10, 4 sudah. Yang kelima, an-nisbah, yaitu katanya hubungannya, kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya adalah merupakan pokok bagi segala ilmu. Relasi, kaitan ilmu tauhid dengan ilmu lain. Kaitannya gimana? Ini ilmu pokok. Fikih itu ilmu cabang. Sehingga orang kalau belajar ilmu tauhid, dia belajar usuluddin, pokok-pokoknya agama. Makanya kalau di universitas ya, yang belajar ilmu tauhid itu fakultas usuluddin dan filsafat. Kalau belajar fikih, fakultas syariat dan hukum. Kenapa? Karena ini pokok. Kenapa pokok? Dia mengajarkan sesuatu yang pokok. Yang pokok apa? Allah. Terus penulis kitab ini bilang, merupakan pokok bagi segala ilmu. Sebab sah tidaknya keimanan seseorang itu katanya hanya bisa diketahui dengan benar atau tidaknya ketauhidan. Orang ya, sah tidaknya keimanan itu tauhidnya benar enggak? Sehingga dikatakan oleh katanya sebagian ulama menuntut ilmu ini adalah wajib. Jadi bapak sah, ibu sah dalam beragama kalau tauhidnya benar. Sholatnya diterima kalau tauhidnya benar. Puasanya diterima kalau tauhidnya benar. Jadi gitu, kalau gitu ilmu tauhid menentukan sah tidaknya yang lain. Amin. Ya Rabbal. 5 dulu kali ya. Kalau 10 mungkin 5 dulu lumayan lah. Dari 10 ke 5 dulu. 5 prinsip dasar. Ada yang belum jelas? Di dalam Al-Quran ayat surat Toha ya, Allah mempunyai Asmaul Husna 99 menurut hadis ya 99. Ini mana yang sifat, mana yang tidak, mana yang apa? Karena ada yang hampir bersamaan. Ya. Misalkan yang ya ahad, ya wahid, ya salat. Ini yang Ya. Ya. Ada ayat bunyinya walillahil asmaul husna. Bagi Allah memiliki asma, nama-nama yang maha luhur, maha agung. Namanya al-asmaul husna. Nama mencerminkan sifat. Misalnya ketika orang kalau di hadis katakan ada 99. Kalau Bapak buka Quran itu kalau dibedah ternyata ada 99 nama Allah. Nah, dari 99 itu ada yang mirip-mirip.
Al-Wahid. Mirip tapi nggak sama. Nanti ada kajiannya. Pada waktu kita baca bukunya Al-Aqaid Islamiyah, di situ dibedakan. Ada Al-Ahad, ada Al-Wahid. Kalau satu-satunya Tuhan yang berhak disembah ya cuma Allah. Satu-satunya cuma Dia. Kalau Al-Ahad Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa perbuatannya, Esa namanya. Tapi begitu bilang Al-Wahid, hanya Dia satu-satunya yang berhak disembah. Mirip-mirip, tapi beda. Kalau hanya Dia, yang lain nggak pantas disembah. Gitu Pak. Jadi nanti ketemu nih Pak. Ini sekarang baru pengantar dulu. Ketemu nanti ketika kita mempelajari Asma Allah yang 99 ini. Sebenarnya kalau ditelusuri dengan baik, Asma Allah banyak. Kalau ahli-ahli tasawuf mengatakan Asma Allah tidak terhingga. Sebanyak, seluas, sebesar, seagung pemiliknya. Kalau dibatasi 99 untuk memudahkan, yang tertulis aja di. Padahal nama Allah banyak banget. Nanti misalnya kalau Bapak baca bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan bahwa tiap-tiap huruf itu punya nama yang kaitannya dengan nama Allah. Alif ada kaitan dengan Allah. Ba ada kaitan dengan Allah. Al-Barru. Ta ada kaitan dengan Allah. Dan setiap huruf itu punya nama Allah yang banyak banget. Sehingga kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau dalam perspektif tasawuf, nama Allah tidak terhingga. Jadi nanti kita ketemu perspektif tasawuf dengan perspektif ilmu tauhid mirip tapi tidak sama. Tasawuf dia lebih diperluas untuk ta'zim lillah, mengagungkan Allah. Kalau 99 dikit amat Allah kan. Asyafi nggak ada. Asyafi pakai shin. Asyafi yang maha penyembuh, yang menyembuhkan. Nah, dari 99 tidak ada. Tapi kok bisa muncul Asyafi dari Rasulullah? Nabi pernah baca doa. Bisa disimpulkan dari ayat Quran misalnya. Ada ayat Quran misalnya idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit dialah yang menyembuhkan. Dari kata yashfin itu muncul kata asyafi. Maha penyembuh. Jadi menyembuhkan kalau kita sakit itu Allah. Dokter mengobati, yang menyembuhkan Allah. Bisa nggak bedain? Jadi nggak bisa bilang gara-gara dokter itu saya sembuh, nggak bisa. Dokter mengobati dengan ilmunya, dengan disiplin ilmunya, dia tahu gejalanya begini, obatnya ini. Yang bikin sembuh Allah. Nah dari kata bahwa yasfi, maka muncul asyafi, dikeluarkan, ditahrijkan, dikeluarkan dari kata yasfin itu muncul kata syafi. Itu Pak. Banyak makanya. Bukan cuma 99. Jadi ini Pak, satu asma itu bisa sebagai zat, bisa sebagai sifat, sebagai apa juga ini. Bisa misalnya Ar-Rahman itu nama Allah, nama lain dari Allah. Ya. Tapi dia mencerminkan sifatnya dia Maha Pemurah. Dia ngasih semua makhluknya tanpa pandang bulu. Misalnya nih, Bapak lihat, Allah menciptakan bumi. Digelar bumi buat semua orang. Orang yang beriman silahkan hidup, yang nggak beriman juga silahkan. Itu rahmannya Allah. Coba kalau Allah diskriminatif, yang boleh hidup di bumi saya cuma beriman, itu yang nggak beriman mau tinggal di mana dia? Di situ akhlak Allah berbeda dengan akhlaknya manusia. Nah, para ahli tasawuf ajaran takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah seperti akhlak Allah. Bisa tangkap nggak? Inklusif, dia terbuka, tidak eksklusif.
Kalau eksklusif, yang boleh tinggal di sini yang beriman, yang nurut sama saya, nggak nurut boleh tinggal cari tempat lain. Buat kacau banget. Di situ Allah Rahman. Terus bedanya dengan Rahim gimana? Nah, bagi orang yang beriman dijanjikan bakal masuk surga. Jadi kalau bapak dan ibu orang Al-Taubat, dua-duanya dapat. Ar-Rahman dapat, Ar-Rahim dapat. Kalau ada teman yang bukan Islam, dia dapat rahmannya Allah, tapi nggak dapat rahimnya Allah. Karena nggak ada jaminan masuk surga, karena dia nggak percaya sama Allah. Mungkin duitnya banyak, perusahaannya maju, silakan aja, itu rahmannya Allah. Tapi kalau ditanya dia masuk surga, nggak, oh tunggu dulu, karena nggak ada jaminan kalau dia tidak beriman. Jelas ya? Nanti Pak ada bagian yang kita membahas soal Ustaz. Makanya kemana Pak Haji Ridwan? Sakit. Nanti pas mengkaji Sayyid Katsari gitu, nanti ada khusus bab tentang Asmaul Husna. Menarik Pak. Tiap-tiap nama itu punya nuansa yang berbeda-beda, indah sekali. Jelas? Ya. Kalau kita mengenal Allah kan berarti kita nanti akan tahu bahwa Allah itu yang paling berkuasa. Tapi kenyataannya kita sekarang hidup di mana hanya Allah itu prioritas bukan yang paling berkuasa. Dan contohnya kalau Jumatan sebanyak yang beraktivitas. Karena harusnya bagaimana ya, artinya orang Islam yang laki-laki masjid kan, tapi hilang lah aktivitas. Jadi kan Allah bukan jadi prioritas utama. Itu salahnya gimana? Masalah kita bukan Allah. Gini, ya. Melihat Allah nggak bisa dilihat dari satu sisi. Allah memang Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi kekuasaan Allah itu disertai dengan sifat yang ilim. Ilim itu halim, santun Allah. Mana buktinya Allah santun? Kalau Allah tidak santun, yang tak sholat nanti. Orang maksiat pides. Orang berbuat zina, waduh bisa habis nih orang. Di situ. Jadi nggak bisa lihat Allah dari satu sudut. Allah qadir saja nggak bisa. Tapi Allah punya sifat halim. Dia maha santun dia. Allah juga hakim, maha bijaksana. Nanti ya kita belum sampai sih ya, baru pembukaan, baru pengantar mengajian. Jadi nanti ketika Mas Alton ya belajar tentang sifat-sifat Allah dan asma Allah, nanti kita bisa tahu Allah itu sifatnya dengan namanya itu saling menguatkan. Allah tidak seperti kita bayangkan. Allah tidak otoriter. Allah memberi kesempatan kepada semua makhluknya. Mau beriman silakan. Nanti kamu dapat surga. Kalau nggak beriman silakan juga. Cuma asal tahu aja. Kalau kamu nggak beriman, kamu akan susah. Gitu. Cuma gitu aja Allah. Nggak bengis Allah. Kalau Allah bengis, nggak beriman mati. Lu kacau Pak, habis. Bisa kan ya? Jadi karena itu nggak bisa kita punya cara berpikir yang eksklusif, tertutup. Kita bisa terbuka. Orang bisa terbuka karena sudah menguasai banyak hal. Bisa nggak ya? Ustaz, bahas tema basmalah. Jadi kan Pak Ustaz bilang yang sebelum melakukan kebaikan itu kan baca basmalah kan baik, dan makruh dan haram itu kan tidak baik. Nah, bila seorang itu melakukan perbuatan subhat, dan seorang itu nggak tahu dia berbuat subhat, tapi dia sebelumnya membacakan basmalah, apakah itu mendapatkan keberkahan atau gimana Ustaz? Ya, kalau orang berbuat sesuatu karena majhul, nggak tahu, itu bisa dimaafkan. Ya nggak tahu. Tapi umumnya kalau sudah masyhur, orang mesti tahu. Misalnya merokok,
merokok. Mayoritas orang mengatakan merokok itu umumnya sepakat makruh. Jadi bapak mau merokok, bismillahirrahmanirrahim. Jadi lucu jadinya. Biasanya orang merokok banyak bismillah dia. Merokok aja ngelepus. Jadi mesti jelas dulu, yang syubhat itu yang mana. Tapi kalau dia melakukan karena nggak tahu, maaf. Tapi dapat keberkahannya, Pak Ustaz. Ya, tidak sebesar kalau kita ngerti. Kalau saya mau minum, baca bismillah dulu, berkah pasti. Jelas ya? Ustaz. Alhamdulillah. Ya Pak, ada Pak. Oh iya. Sudah, saya rekam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita sudahi dulu nanti kita. Tolong ditandai ya Pak Hanafi ya. Sampai mana terakhir tuh? Halaman 8 ya. Ada 5. Baik, kita tutup kaji kita ini dengan memanjatkan doa. Salah satu doanya adalah kita bersyukur karena keluarga kita mendapat kebahagiaan yang berupa lahirnya cucu, ya. Yakni keluarga besar Bapak Ali Umar. Cucu yang lahir diberi nama Freya Reta Aurora Fadila. Wanita panggil Freya. Kita doakan semoga cucu kita, putri kita ini, Freya ini besarnya jadi anak yang saleh, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial, cerdas secara spiritual, juga soleh baik secara ritual maupun sosial. Kita doakan. Untuk semua maksud itu mari kita antarkan dengan bacakan umum Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Quran wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Quran allimna al-Quran wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa inda hisab wa najat minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al hadzal bint Freya Reta Aurora Fadila minas salihatil muti'at warzuqha ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma barik lana fima a'taitana wa yassir lana umurana wa hdina subul salam waftah lana wa laha Freya Reta Aurora Fadila abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal rizqi wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil
ucapkan selamat kepada keluarga Bapak Ali Umar yang telah mendapatkan karunia cucu yang baru. Maria Renta Aurora Fadila. Semoga Allah menambah kebahagiaan keluarga Pak Ali Umar dan kebahagiaan kita semua, karena bakal ada tambah satu jemaah. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.